Filem dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Benny, seorang kasuari atau penjaga pantai yang bertugas melakukan penyelamatan jika terjadi kecelakaan di lautan. Malam hari itu akan bertemu dengan seorang gadis yang dia kenal melalui telefon. Itulah mereka akhirnya saling jatuh cinta dan menjadi sepasang kekasih. Pada suatu malam, mereka menghadiri sebuah pesta. Saat berdansa tanpa bisa kami, dia mengancam dan untuk menikah. Namun karena Benny yang hadir dan sedikit kaku, tanpa sadar dia malah menolaknya, lalu dikejar oleh akhirnya mengatakan kalau sebenarnya dia juga ingin menikah dengan Maria. Namun Benny harus mendapatkan izin dari atasannya terlebih dahulu untuk mengambil cuti tersebut. Terlihat sang kepala teknik bernama Arifio meminta pada kapten kapal untuk mengurangi kecepatan laju kapal kerana terdapat retakan pada lambung kapal. Retakan itu terjadi kerana kapal berusaha melawan arus yang sangat kuat. Namun sang kapten menolaknya kerana dia ingin agar mereka cepat sampai tujuan. Dan tak mungkin untuk mengecek dari luar, lalu mencoba menghubungi kembali sang kapten. Namun saat itu tiba-tiba retakan tadi menyebabkan kebocoran dan terjadi untuk membawa barang-barang yang ada yang bisa digunakan untuk menyumbat kebocoran. Kerana situasi yang semakin buruk, Syibir menyuruh salah satu temannya yang bernama Belly untuk menemui kapten dan menjelaskan untuk menurunkan kecepatan kapal tersebut. Juga sudah sampai setengah jalan untuk menuju kapten. Dia melihat kalau ternyata kapal mereka sudah terbelah menjadi dua. Juda melihat dengan mata kepalanya sendiri saat kapal terbelah menjadi dua dan bahagian depan kapal sangat itu mereka mendapatkan radar bahawa telah terjadi kecelakaan di tengah lautan. Kapal tanker sendiri juga menyampaikan kalau setengah bahagian kapal sudah tenggelam. Mereka lalu berfikir bagaimana cara mereka untuk melambatkan diri sebelum kapal kehabisan daya dan tenggelam. Mereka bahkan tidak bisa mengirim sinyal SOS kerana saluran telefon di sana sudah terputus. Syibir lalu memberikan ide untuk membuat kebun manual sederhana dengan menggunakan besi panjang. Namun ada seseorang awak yang tidak setuju dengan ide tersebut. Dia bernama Bro. Dia berpendapat kalau mereka harus menggunakan semua kecuali drone. Akhirnya menyumbangkan besi panjang untuk digunakan sebagai pemulihan lainnya sudah ada dan akan menggunakan sekoci untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Yang membuat sebuah kapal sampainya di daerah lainnya sadar kalau mereka akan langsung bersama sekoci itu jika aneka turun menggunakan sekoci dalam keadaan bersih. Seperti itu menegaskan agar mereka membantunya membuat kapal tetap stabil dan mengikuti arus di daratan yang bila kalau sebelumnya dia melihat kapal yang tenggelam diterjang badai, mungkin saja kapal itu adalah bahagian depan dari kapal tanker yang tenggelam. Kembali ke markas dan mengabarkan berita itu benar saja bahawa ternyata terdapat sebuah kapal tanker yang mengalami kecelakaan di dekat perairan mereka. Ternyata bukan hanya kapal tanker yang membutuhkan bantuan, namun juga ada beberapa kapal lain yang butuh bantuan. Kapal penyelamat yang telah dikirim diprediksi tidak akan bisa menyelamatkan semua kapal di luar sana. Akhirnya seperti itu tidak memungkinkan untuk dilewati. Setelah itu hanya tersisa satu kapal kecil yang saja bisa mereka gunakan kerana kabel besar sudah dikirim dahulu sebelumnya.
Mereka tidak mahu mengambil risiko besar melakukan misi yang mereka anggap seperti misi bunuh diri. Saat itu akhirnya tuanku untuk merangkap perintah itu dan bersiap berangkat bersama tiketnya ketika merasakan firasat buruk dan berusaha menelepon Mary, namun tak ada jawaban kerana bisa penjaga pantai untuk mencari Bree, sehingga kapal tidak jadi tenggelam. Namun dalam situasi itu mereka tetap tak dapat melakukan apa-apa dan hanya bisa menunggu bantuan datang yang sudah berangkat. Mereka berjuang melawan ganasnya ombak untuk mencapai kapal tanker yang akan awalnya terlihat penakut ternyata menjadi sangat berani. Menghadapi bahaya, dia berusaha keras melewati setiap gelombang di depan mereka. Kerana ngerinya gelombang demi gelombang yang terjadi, teman-temannya memintanya untuk kembali saja kerana tidak mungkin untuk menemukan kapal tersebut. Meskipun dipenuhi rasa berduka, mereka kembali melanjutkan penyelamatan dan orang terakhir yang turun adalah Sailor Sybil. Terlihat dengan berat hati meninggalkan kapal itu. Saat semua orang sudah berhasil naik ke kapal, Benny dia mengendurkan kapal menjauh dari kapal tanker yang mulai tenggelam. Setelah itu keheningan terjadi di mana mereka tidak tahu arah mana yang harus mereka tuju kerana mereka sudah tidak mempunyai kompas untuk memadamkan mesin kapal dan membiarkan kapal untuk terbawa arus, berharap dapat mencari daratan yang ada. Di markas penjaga pantai, penduduk mulai berkumpul untuk mencari tempat melindung dari ganasnya badai yang terjadi serta menantikan kabar itu. Miriam mendengar percakapan tuan klub dari Bree yang mengabarkan bahawa mereka selamat, namun mereka kehilangan kompas kerana badai listrik di daratan. Pada hal itu semakin buruk untuk kembali ke daratan kerana mereka jadi tidak bisa melihat lampu asur. Semua orang merasa gembira kerana mereka akhirnya bisa selamat. Semua penduduk menyambut dan membawa mereka ke tempat teman. Bree pun akhirnya bisa kembali bertemu dengan Maria, kekasihnya yang telah menunggunya di dermaga. Itulah tadi cerita dari filem The Funny House, salah satu filem terbaik yang diangkat dari kisah nyata. Buat filem ini, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.